Perjalanan kali ini akan mengajak kami menyusuri keindahan alam dan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur. Dimulai dari Kampung Todo, salah satu kampung tertua di Manggarai. Tempat rumah-rumah adat dan tradisi leluhur masih terjaga hingga kini. Kemudian kami menuju Spiderweb Field atau sawah laba-laba, sebuah warisan budaya Manggarai dengan pola pembagian lahan unik yang disebut lingko. Perjalanan berlanjut ke Savana Mausui dengan hamparan padang luas, perbukitan hijau dan pemandangan laut yang memukau. Inilah petualangan kami menjelajahi keindahan alam, budaya dan kehangatan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Perjalanan kami dimulai dengan meninggalkan Labuan Bajo, sebuah destinasi yang menyimpan begitu banyak keindahan. Hamparan perbukitan hijau yang mengelilingi kawasan ini dipadukan dengan gugusan pulau-pulau kecil di laut lepas, menjadikan pemandangannya begitu memikat dan sulit untuk dilupakan. Seiring jauhnya perjalanan, kami mulai menyusuri jalanan yang berkelok yang membentang di antara perbukitan. Tikungan demi tikungan datang silih berganti, disertai tanjakan, turunan dan kondisi jalan yang bergelombang. Meski kendaraan masih mampu melalui medan ini dengan baik, kondisi jalan yang memiliki banyak kemiringan negatif membuat laju perjalanan harus lebih hati-hati. Jadi kita terpaksa berhenti di tengah jalan karena dia mabuk. Sangat jarang kau bisa nengok dia mabuk. Di sini dia mabuk, Bahdidah parah ya dia punya jalannya. Karena itu gini. Dan ini belum ada apa-apanya dibandingkan Pak Jawa. Siap belum? Iya. Perjalanan dari Labuan Bajo menuju Ruteng dengan tujuan akhir Kampung Todo membawa kami menyusuri jalur Transflores yang menawarkan pengalaman berkendara yang unik. Di sepanjang perjalanan, pemandangan didominasi oleh hutan dan perbukitan yang membentang di kedua sisi jalan, mengingatkan pada ruas jalan lintas di pedalaman Kalimantan. Ya, karena mabuk kita rehat lagi. Sama no, isi mabuk minum soda loh dia tak mabuk. Nih kita beli donat khas Manggarai. Perjalanan menuju Kampung Todo bukanlah perjalanan yang mudah. Kami harus melewati jalanan berkelak-kelok dengan tanjakan dan turunan yang cukup menantang. Namun di sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan alam yang luar biasa. Hamparan perbukitan hijau, awan yang menyelimuti lembah dan padang terbuka yang luas menjadi teman sepanjang jalan. Semakin mendekati Kampung Todo, jalanan menjadi lebih sempit dan berliku. Meski demikian, kondisi jalan yang cukup baik membuat perjalanan tetap dapat dilalui dengan nyaman dan aman. Perjalanan ini mengajarkan kami bahwa untuk menemukan sebuah tempat yang istimewa, terkadang dibutuhkan sedikit perjuangan. Dan Kampung Todo menjadi salah satu destinasi yang membuktikan bahwa setiap perjalanan akan terbayar dengan keindahan yang menanti di ujung jalan. Dan akhirnya sampai juga kita di kampung adat. Todo. Yuk kita registrasi dulu. Ayo. Compang Todo. Wah, ini rumah. Ini untuk registrasi lucu banget ya bentuknya, Beb ya. Pagi. Nah, di sini tuh tempat dia punya registrasi. Halo, pagi. Halo, pagi. Dengan Om siapa namanya? Sandri. Sandri, salam kenal Om. Riana. Silakan duduk ya. Siap. Sebelum memasuki Kampung Todo, setiap pengunjung wajib mengikuti sejumlah aturan adat yang masih dijaga hingga saat ini. Salah satunya adalah mengenakan pakaian adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan masyarakat setempat. Pengunjung laki-laki akan mengenakan sarung, selendang, dan penutup kepala. Sementara pengunjung perempuan juga akan diberikan perlengkapan adat khusus sesuai tradisi yang berlaku.
Setelah itu kami diwajibkan mengunjungi rumah adat utama sebelum memulai aktivitas dan menjelajahi kawasan kampung. Inilah Kampung Todo, sebuah kampung adat bersejarah yang telah berdiri dan bertahan selama ratusan tahun. Terletak di dataran tinggi dan dikelilingi oleh perbukitan serta hamparan sawah yang indah. Kampung ini menyuguhkan suasana yang tenang dan menyejukkan. Tidak hanya memikat dengan keindahan alamnya, Kampung Todo juga menyimpan kekayaan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah rumah adat berbentuk kerucut yang menjadi ikon kampung ini. Mereka menyebutnya Baruniang. Arsitektur tradisional tersebut mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat setempat, termasuk nilai kebersamaan dan gotong royong yang masih dipegang teguh dari generasi ke generasi. Setibanya di Kampung Todo, kami disambut hangat oleh ketua adat setempat. Sebelum memulai kegiatan, kami terlebih dahulu mengikuti prosesi penyambutan yang diawali dengan doa dan harapan baik sebagai tanda penerimaan bagi para tamu yang datang ke kampung adat ini. Dalam perjumpaan tersebut, kami juga mendengarkan berbagai cerita menarik tentang sejarah dan asal-usul suku Manggarai. Menurut tuturan yang masih dipercaya masyarakat setempat, leluhur mereka berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang kemudian merantau dan menetap di wilayah Flores hingga membentuk permukiman yang kini dikenal sebagai Kampung Todo. Tak hanya itu, ketua adat juga berbagi kisah tentang kehidupan masyarakat di masa lalu. Saat itu, satu rumah bisa ditinggali oleh beberapa keluarga sekaligus. Keterbatasan sarana membuat warga harus menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki melintasi perbukitan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli minyak tanah di kota Ruteng yang bisa ditempuh selama 1 hari penuh. Cerita-cerita ini menjadi gambaran betapa besarnya perjuangan dan ketangguhan masyarakat Todo dalam menjalani kehidupan, sekaligus menjadi warisan sejarah yang terus dijaga dan dikenang hingga saat ini. Pas di bagian depannya Desa Todo, ini ada anak-anak ya yang menjual karya tangan mereka sendiri ya, weh. Gelang-gelang homemade. Jadi per kotak, nah satu anak yang jualan. Jadi dirimu beli berapa? Nice. Ini anak-anak jago nih. Kecil-kecil lah jago bikin. Bagus. Oh, SMP. Jago ya. Bermain dan berjalan bersama anak-anak di Kampung Todo menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Mereka begitu polos, ceria, dan penuh semangat. Saat kami menyusuri kampung, mereka dengan antusias menemani, mulai dari berlari, menggandeng tangan, hingga menunjukkan tempat-tempat favorit mereka. Kebahagiaan mereka terlihat sederhana, tanpa mainan mewah. Bermain bersama teman atau berlari di sekitar kampung sudah cukup untuk menciptakan tawa yang tulus. Melalui kebersamaan itu, kami merasakan kehangatan dan ketulusan kehidupan masyarakat Kampung Todo. Sebuah kesederhanaan yang justru menyimpan kebahagiaan yang begitu nyata. Di salah satu sudut Kampung Todo, kami menyaksikan sejumlah ibu-ibu terlihat sedang memecahkan biji kemiri menggunakan alat sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun. Hasil kemiri ini kemudian dijual kepada pengepul dengan harga berkisar antara Rp31.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Menariknya, bahkan kulit kemiri pun masih memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual kembali. Kami juga menyempatkan diri mengunjungi salah satu rumah warga yang sedang menenun kain dengan cara tradisional. Dengan penuh ketelatenan, benang demi benang dirangkai hingga membentuk motif yang indah. Proses pembuatannya membutuhkan waktu dan kesabaran, namun hasilnya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.
Perjalanan kami di Nusa Tenggara Timur masih akan terus berlanjut. Flores tak hanya menyimpan kekayaan budaya yang masih terjaga hingga kini. Di balik jalanan berliku dan perbukitan yang memanjakan mata, tersembunyi beragam keajaiban alam yang siap membuat siapa saja terpesona. Jalan dan jajanku akan menelusuri keunikan sawah berbentuk sarang laba-laba. Menikmati sejuknya danau di dataran tinggi Nusa Tenggara Timur. Dan setelah menempuh jalan ya, berliku-liku ya, nggak muntah-muntah ya, berhadapan lagi dengan mobil yang susah lewat, kita sebelum ke Ruteng ya, ini adalah spot yang wajib disinggahi, namanya adalah Spider Web Field alias sawah laba-laba. Dan kita sudah sampai ke loketnya. Fun fact, kalau kamu dari tepi jalan, tidak akan menemukan si sawah, tak kelihatan sama Saya di sekali. balik gunung. Betul. So, Mesti dah 5 menit kata bapaknya. ayo kita masuk. Untuk menyaksikan keunikan sawah ini, pengunjung harus berjalan menanjak menuju titik pandang terlebih dahulu. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, medannya cukup menguras tenaga. Ditemani oleh pemandu atau biasa disebut ranger. Begitu sampai di puncak, semua perjuangan itu terbayar saat melihat pemandangan dari ketinggian. Inilah Sawah Lingko Cancar, salah satu ikon wisata paling terkenal di Kabupaten Manggarai. Dari atas, petak-petak sawah ini terlihat membentuk pola menyerupai sarang laba-laba raksasa. Pola unik ini menjadi daya tarik utama yang membuat banyak wisatawan datang berkunjung ke tempat ini. Bentuk tersebut bukan dibuat untuk keperluan wisata, melainkan berasal dari sistem pembagian tanah adat masyarakat Manggarai yang disebut lingko. Setiap bagian lahan dibagikan kepada keluarga-keluarga dalam komunitas sesuai hak dan tanggung jawab mereka. Lokasi ini merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan asing karena keindahannya yang masih alami. Dari Sawah Lingko, perjalanan kami berlanjut menuju Ruteng. Sepanjang perjalanan, pemandangan alam Flores terus berganti di setiap tikungan. Perbukitan hijau, lembah, juga perumahan penduduk dapat ditemui di sepanjang jalan. Akhirnya, kami tiba di Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai yang berada di dataran tinggi Flores. Berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Kota ini memiliki udara yang sejuk dan menyegarkan. Ruteng juga dikenal sebagai kota 1.000 gereja. Julukan ini muncul karena banyaknya gereja yang tersebar di berbagai penjuru kota. Sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah Manggarai, Ruteng menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai desa di sekitarnya. Setelah singgah sejenak di Ruteng, perjalanan kami kembali berlanjut. Kali ini menuju sebuah danau yang tersembunyi di tengah hutan pegunungan Flores. Dan inilah Danau Ranamese, sebuah danau vulkanik yang terletak di desa Gololongi, kawasan Taman Wisata Alam Ruteng. Dikelilingi hutan tropis yang masih terjaga, tempat ini menawarkan suasana yang tenang dan menyejukkan. Dalam bahasa Manggarai, Rana berarti danau, dan Mese berarti besar. Meskipun tidak terlalu luas, danau ini menjadi salah satu destinasi alam yang cukup populer di Flores. Udara yang dingin, kabut yang sering turun, serta hutan yang mengelilinginya memberikan suasana yang hampir magis bagi para pengunjung. Selain menikmati pemandangan, Danau Ranamese juga menjadi tempat favorit bagi para pemancing. Ikan karper menjadi salah satu hasil tangkapan yang sering didapatkan di danau ini. Setelah menikmati keindahan Danau Ranamese, saatnya melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya. Kita tuh kelelahan ya, habisnya tuh nyetirnya tuh dari tadi gak nyampe-nyampe, jadi kita juga kelaparan. Kita singgah warung, restoran yang ada di tepi jalan, sambil melihat pemandangan Gunung Inerie.
udah kenyang dan let's go lanjut lagi. Perjalanan jalan dan jajan go menyusuri Flores masih akan berlanjut setelah yang berikut ini. Destinasi berikutnya, kami akan camping di savana terindah di Flores. Dan sekarang sebelum menuju ke arah Bajawa, ada sebuah spot hidden gem yang wajib dikunjungi, namanya Savana Mausui. Problemnya adalah dia tuh keluar dari jalur utama. Jadi kita akan menemukan jalan kampung seperti ini sepanjang 30 menitan. Yang aku takut adalah bisa kan dilalui? Karena jalannya kecil banget dan cuma satu arah, satu jalan. Setelah melewati jalan kampung, kondisi jalanan mulai membaik. Walaupun sudah melalui jalan aspal, tapi jalanannya tetap kecil, yang hanya dapat dilalui oleh satu mobil. Namun sepanjang perjalanan, warga-warga yang ramah senantiasa membantu. Ya, kasih Bapak ya, di jalan. Untuk mencapai savana Mausui, dibutuhkan perjuangan yang tidak sedikit. Jalan sempit, medan berbatu, dan jalur yang berliku menjadi bagian dari petualangan menuju tempat ini. Semua perjuangan melewati jalanan sempit tadi mulai terbayar ketika pemandangan di hadapan berubah drastis. Langit terbuka, Gunung Inerie menjulang di kejauhan, serta garis pantai mulai terlihat di horizon. Sayangnya, menjelang tujuan kami dihadapkan pada kendala yang tidak terduga. Sebagian jalan menuju lokasi mengalami kerusakan akibat longsor. Problem, kita sudah mungkin 90% jalan, udah deket banget dengan spot tujuan kita. Tapi tak bisa ya, aku tadi udah lewat jalan patah satu kali. Itu udah cukup ekstrim, tapi untungnya si Rangga lewat dan selamat, aman jaya. Tapi kita ketemu jalan patah di depan. Patahnya parah ini. Meski tujuan sudah di depan mata, resiko yang harus dihadapi terlalu besar untuk diabaikan. Setelah beberapa kali percobaan melewati jalanan rusak tersebut dan tidak berhasil, akhirnya kami memutuskan untuk berputar balik dan tidak melanjutkan perjalanan ke savana Mausui dan hanya mengambil gambar menggunakan drone. Dalam perjalanan, tidak semua rencana bisa berjalan sesuai harapan. Namun terkadang keputusan terbaik adalah mengetahui kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan perjalanan dengan aman. Meskipun tidak berhasil mencapai titik yang direncanakan, pemandangan yang terhampar di hadapan kami tetap luar biasa. Inilah savana Mausui, salah satu padang savana terluas di Flores. Berbeda dengan wajah Flores yang didominasi hutan dan pegunungan, savana Mausui menyuguhkan hamparan padang rumput yang membentang luas hingga ke garis cakrawala. Saat musim hujan, kawasan ini berubah menjadi lautan hijau yang segar. Sementara pada musim kemarau, rumput-rumputnya akan berubah menjadi warna keemasan yang menawan. Akhirnya, kami mendapatkan spot bagus untuk parkir camper van. Kami memutuskan untuk bermalam di sini agar dapat menikmati suasana savana lebih lama lagi. Di sini kami juga bertemu warga lokal yang bergabung untuk menikmati savana bersama kami. Keistimewaan savana Mausui bukan hanya terletak pada padang rumputnya yang luas, tetapi juga pada kombinasi pemandangan gunung, laut, dan perbukitan yang hadir dalam satu bentang alam yang sama. Oke, Wai. Sudah malam dan kita mau istirahat. By the way, di sini tuh pastinya bagus banget, syahdu, dan kebetulan hujan gak terlalu panas di sini. Hingga kini, savana Mausui masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Padang ini digunakan untuk menggembalakan ternak dan mencari ruang hidup yang menyatu dengan alam sekitarnya. Menjelang malam, suasana savana menjadi semakin tenang.
Hanya terdengar hembusan angin dan suara alam yang menemani malam kami di Flores.